kabar semua anak-anak? Ibu harap anak-anak semua di sini sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan semangat aktif serta tidak bosan ya. Nah, apakah sudah tahu kegiatan kita hari ini mau ngapain? Nah, kegiatan kita hari ini yaitu bimbingan klasikal. Nah, kalau begitu sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa. Doa akan Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan tujuan dan langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu agar kalian mengetahui apa sih bakat itu, apa sih minat itu, gitu. Kemudian agar kalian itu tahu faktor-faktor apa yang mendukung bakat itu agar dapat berkembang. Kemudian kalian juga agar dapat mengetahui bakat-bakat itu apa aja sih macamnya, seperti itu. Baik, kemudian langkah-langkahnya yang pertama yaitu di sini nanti Ibu akan menjelaskan materi atau topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai minat dan bakat. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan. Jadi Ibu harap anak-anak semua di sini dapat mengikuti dengan baik, dapat memperhatikan. Kemudian nanti Ibu harap dari anak-anak di sini bisa memberikan atau menyimpulkan apa sih yang Ibu sampaikan tadi, gitu. Bisa menanggapi, gitu. Nah, habis itu kalian juga bisa nanti sharing. Jadi antara si A dan si B bisa sharing, seperti itu. Bagaimana, sudah siap? Ya, kalau sudah siap kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini Ibu punya PPT. Nah, pengertian minat dan bakat. Yang pertama adalah bakat. Apa sih bakat itu? Nah, bakat itu adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo waktu yang pendek, tetapi hasilnya itu justru lebih baik daripada orang lain, seperti itu. Itu yang dikatakan bakat. Kemudian ada minat. Nah, minat itu ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu itu ke suatu kegiatan yang dia sukai, seperti itu. Jadi kalau bakat tadi itu adalah proses belajar seseorang dalam tempo waktu sedikit tetapi menghasilkan hasil yang baik daripada orang lain. Jika kalau minat itu adalah mencampurkan atau menggabungkan seluruh apa yang ia miliki dalam dirinya ke dalam atau ke suatu arah atau kegiatan yang memang dia sukai, seperti itu. Itu adalah minat dan bakat. Selanjutnya, jenis-jenis minat dan bakat. Nah, jenis-jenis minat dan bakat yang pertama itu ada minat. Minat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional itu yang seperti apa? Minat vokasional itu adalah minat yang mengarah kepada pekerjaan, seperti itu. Kalau minat avokasional itu yang seperti apa? Minat avokasional itu adalah minat yang mengarah kepada kepuasan diri, seperti itu. Misalkan nih, hobi apa, gini-gini, petualang atau apa, gitu. Kemudian yang kedua ada bakat. Bakat juga ada bakat umum dan bakat khusus. Nah, bakat umum, untuk apa bakat umum? Yang seperti apa sih Bu bakat umum, gitu? Bakat umum ialah bakat yang dimiliki oleh semua orang. Semua orang itu memiliki bakat tersebut. Tetapi jika bakat khusus itu yang beberapa orang saja yang memiliki. Misalkan nih. Nah, misalkan bakat khusus nih, misalkan pandai melukis. Semua orang tidak pandai melukis, semua orang bisa mungkin mencoret-coret tetapi tidak akan indah hasilnya, seperti itu. Hanya beberapa orang yang memang dia basicnya di situ, bakatnya di situ, dia akan menghasilkan suatu karya yang bagus. Nah, oke, ini minat avokasional, merujuk pada bidang pekerjaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi minat avokasional itu minat di bidang pekerjaan. Kemudian ada minat
profesional. Minat profesional itu masuk ke dalam vokasional. Dia termasuk ke dalam minat vokasional di bidang keilmuan, seni, kemudian kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya ada minat komersial. Apa itu minat komersial? Nah, minat komersial yaitu minat pada pekerjaan dunia usaha atau jual beli dalam bidang jasa seperti itu. Kemudian ada minat kegiatan fisik. Nah, minat kegiatan fisik itu seperti yang Ibu jelaskan tadi nih, misalkan kegiatan di lapangan nih sukanya daripada kegiatan di dalam ruangan, itu bisa dikatakan minat fisik. Selanjutnya minat avokasional. Nah, minat avokasional tadi apa? Hobi yang pertama, hobi, kemudian seperti petualangan atau yang lain sebagainya, itu bisa dikatakan minat avokasional, di mana minat itu memberikan kepuasan terhadap diri kita, seperti itu. Bisa hiburan, bisa yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu bakat. Nah, bakat tadi ada bakat umum dan bakat khusus. Sudah paham ya? Bakat umum itu bakat yang dimiliki oleh semuanya. Tetapi jika bakat khusus itu suatu bakat atau potensi khusus yang hanya dimiliki beberapa orang saja. Tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Oke. Nah, selanjutnya itu faktor yang mendukung untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang pertama, faktor intern. Apa sih faktor intern? Faktor intern itu adalah faktor dari dalam diri individu tersebut nih. Dalam faktor intern itu yang pertama ada faktor gen atau faktor genetik. Faktor genetik itu yang berasal dari orang tua, yang dibawa ia dari lahir, sejak dia ada di kandungan dan ia lahir, itu faktor gen. Kemudian yang kedua adalah kepribadian. Nah, faktor kepribadian itu juga dari dalam diri dia sendiri. Pribadi dia itu seperti apa, itu juga mempengaruhi, menjadi faktor yang mendukung untuk mengembangkan potensi atau minat dan bakat itu. Kemudian ada faktor eksternnya. Faktor ekstern itu adalah faktor apa? Iya, faktor ekstern itu adalah faktor dari luar atau dari lingkungan gitu nih. Contohnya ada dari lingkungan keluarga. Kenapa menjadi faktor lingkungan keluarga? Karena individu itu, keluarga itu menjadi tempat pertama dalam individu itu belajar mengenal, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah karena individu itu sekolah, dia menjalin sebuah hubungan antara ia dan temannya, seperti itu. Kemudian lingkungan sosial juga menjadi pengaruh. Selanjutnya, nah, cara mengembangkan minat dan bakat. Caranya tuh gimana sih, Bu? Cara mengembangkan minat dan bakat yang sudah saya miliki, Bu. Saya tahu, Bu, bakat saya di sini. Saya tahu, Bu, minat saya di sini. Tetapi saya bingung, Bu, cara mengembangkannya itu bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi, cara mengembangkan minat dan bakat itu yang pertama harus memiliki keberanian. Dalam artian apa? Jadi, dalam mengembangkan potensi yang kalian miliki dalam diri kalian, itu kalian harus memiliki keberanian, harus berani menanggung resiko apa ke depan ini. Misal kalian kalian punya minat di dalam seni nih, seni. Saya pengen ikut tari, Bu. Saya mengikuti kelas tari, tapi saya takut, Bu, untuk ke depan saya bisa nggak sih, Bu, sukses dengan cara tari itu. Nah, itu kalian harus memiliki keberanian di dalam diri kalian. Sukses atau tidak sukses itu tergantung kalian gitu. Jadi harus memiliki keberanian untuk jalan ke arah sana gitu, tanpa harus memiliki rasa takut, saya nggak sukses gitu. Enggak, itu sebaiknya dihilangkan seperti itu, agar dapat mengembangkan minat dan bakat yang kalian inginkan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada berlatih gitu. Kalau cuma berani tapi nggak berlatih, itu juga akan sulit untuk mencapai kesuksesan tadi. Misal, saya, Bu, pengen masuk di tari gitu, tapi saya itu
males bu berlatih, saya males ikut sekolah tari gitu, itu artinya kalian juga tidak benar-benar dengan minat kalian. Itu juga akan menggagalkan minat yang kalian inginkan, apa yang kalian inginkan gitu. Jadi kita harus berlatih karena semua itu butuh latihan, semua itu butuh kebiasaan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada lingkungan gitu. Jadi lingkungan di mana kalian tinggal, di mana kalian bersosialisasi atau hidup, itu juga akan mempengaruhi perkembangan dari minat dan bakat kalian seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengenali hambatan untuk mencapai minat tersebut gitu. Nah, kalian harus mengetahui nih hambatan-hambatan apa yang menghambat pencapaian minat kalian nanti seperti itu. Jadi kalian ketahui terlebih dahulu, setelah itu nanti kalian bisa bagaimana sih cara menghilangkan atau cara memperkecil hambatan tersebut untuk saya bisa meraih apa yang saya inginkan seperti itu. Nah, bagaimana pahamnya yang Ibu sampaikan tadi? Ya, kalau sudah paham mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, baik. Jika tidak ada, silahkan perwakilan untuk menyimpulkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Materi apa, tentang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silahkan. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Nah, kalau begitu terima kasih tadi sudah menyimpulkan. Ibu tambahkan sedikit bahwasanya kita hari ini melakukan bimbingan klasikal dengan topik pengenalan minat dan bakat. Nah, di situ jadi mengenai minat dan bakat itu bermacam-macam. Ada bakat khusus, bakat umum, kemudian bagaimana cara untuk mengembangkannya, bagaimana apa faktor-faktornya, seperti itu ya. Nah, ya kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak semua sudah mengikuti kegiatan hari ini, bimbingan klasikal hari ini dengan semangat, dengan aktif, mau mendengarkan dengan baik seperti itu. Ibu ucapkan terima kasih. Dan sebelumnya bagaimana nih setelah mengikuti kegiatan hari ini? Gimana perasaannya? Ya, senang ya. Ya, kalau gitu sebelum Ibu tutup, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa. Ibu pimpin. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kalau begitu sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila dari awal hingga akhir Ibu banyak kata-kata yang salah. Kepada anak-anak semua, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Hati-hati di jalan dan sampaikan salam Ibu kepada orang tua kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.